Ada ruang untuk, bukan cuma diberi ruang, tapi diberikan kuasa di dalam ruang batas ruangnya untuk memutuskan sebuah hukum dalam Islam. Kalau agama saja memberi ruang itu, maka angkuh sekali ilmu pengetahuan hari ini kalau dia tidak memberi ruang. Agama saja memberi ruang. Jangan dikit-dikit umpamanya begini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, tapi saya sampaikan apa adanya. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Apapun ini. Umpamanya mohon maaf sebesarnya sekali lagi. Umpamanya ilmu kesehatan, karena di sini ada rumah sakit besar. Ilmu kesehatan, kita tahu ilmu kesehatan, para dokter dengan semua kemuliaan ilmunya dan semua jasa besarnya untuk orang-orang yang sakit. Dengan semua ilmu yang besar yang hebat itu, lihat kan kemudian ada begitu banyak jenis pengobatan. Tidak salah, saya pernah juga mengisi kajian di Fakultas Kedokteran, Pak, di sebuah kampus. Saya ditanya, gimana Ustadz Budi, saya ini kan dokter. Kami tidak boleh memberi obat kecuali batas ilmu kami. Saya bilang, memang sudah betul, itu yang benar. Dalam Islam pun kita tidak boleh memberi sesuatu di luar ilmu kita. Tetapi saya sampaikan, Pak, begini. Kenapa kita tidak memberi ruang untuk ilmu yang lain? Betapa angkuhnya kita hanya menganggap itu cuma budaya lah, itu cuma pengobatan ala budaya masyarakat mana. Akhirnya kan kemudian kenapa tidak dihaluskan bahasanya? Saya sudah lama, ini sudah sangat lama, sudah sekian belas tahun lalu, saya pernah dialog dengan seorang dokter senior spesialis di RSCM. Saya masuk ke ruangan beliau. Waktu itu saya nanya satu hal, Pak dokter, pernah tidak menjumpai pasien ada benda asing di dalam badannya? Yang kalau di ilmu mistik contohnya namanya susuk, itu dimasukin betul benda masukkan, Pak. Karena saya kenal beberapa orang yang suka masukin susuk ke badan orang, dan susuk itu macam-macam, dari mulai air sampai perhiasan, dan diginikan tuh kelihatan betul, diginikan tuh kelihatan. Nah saya tanya, Pak dokter pernah nggak jumpai pasien kebaca gitu, kemudian jawabannya, oh sering saya Ustadz, dan itu saya baca kelihatan. Saya cuma tanya ke Pak dokter waktu itu, Pak dokter, kalau menurut Pak dokter itu apa ya? Beliau bilang, saya sudah jumpai pasien kayak begitu, tapi jujur saya heran. Karena benda masuk itu kan mesti ada bekas masuk. Namanya memasukkan, apalagi benda bukan kecil, Pak. Kalau benda kecil itu, kadang-kadang benda itu melintang besi gitu, kayak besi itu, melintang gitu, panjang. Lah untuk memasukkan itu kan mesti ada jalan memasukkannya. Akhirnya Pak dokter setelah diskusi, setelah menjelaskan, beliau menyampaikan begini, kalimatnya bagus banget. Ustadz, inilah simpul yang belum ketemu di ilmu saya. Cakep. Tidak dikit-dikit, tidak ilmiah, nggak benar. Mohon maaf Pak, saya tidak bicara tentang apapun. Lihat, akhirnya sekarang kan semua diteliti, bekam, ditolak. Kalau saya simpel Pak, kalau kerokan Pak, oke, versi orang Indonesia, kerokan, ngobati pakai dikerok. Kalau nggak salah saya pernah baca ada penelitian tentang kerokan akhirnya. Saya bilang kalau kerokan Anda tolak, walaupun saya kerokan itu, kalau kerokan Anda tolak, saya bilang saya nggak masalah. Tapi kalau rekomendasi Nabi Anda tolak, itu masalah dari sisi agama, Pak. Tapi karena keangkuhan ilmu pengetahuan, kita sekedar berbahasa seperti Pak dokter yang bagus tadi berbahasa, itu nggak bisa. Itu simpul yang belum ketemu di ilmu saya, Ustaz. Kan cakep banget ilmunya. Kita angkuh sekali. Agama saja memberi ruang pada budaya dan adat. Masa cuma ilmu manusia aja kok nggak memberi ruang pada itu. Angkuh sekali kita ini. Akhirnya nanti kita dipermalukan, Pak. Nanti kita akan dipermalukan. Kenapa? Karena akhirnya banyak penyakit tidak bisa diobati. Datang orang nggak ilmiah sama sekali. Kadang dukun, musyrik kadang-kadang ya. Cuma tangan ditempel di jidat, seret sembuh. Wah, sembuh. Nggak ilmiah. Orang bilang sembuh. Dokter bilang, itu cuma ini tuh Pak. Itu mungkin ada motivasi dalam dirinya yang sangat kuat untuk sembuh. Itu
Kan Anda kan dokter juga ahli memotivasi. Kenapa tidak Anda motivasi pasiennya? Sehingga nggak perlu lagi ada sontak-sontek, kasih obat, dibelek, dibelah-belah. Anda kan orang cerdas. Kenapa Anda tidak bisa memotivasi mereka? Dukun kok bisa? Itu masuk saya mohon maaf sebesarnya Pak. Mengapa? Karena Islam punya sejarah kebesaran yang luar biasa di ilmu kedokteran. Itu maksudnya. Jadi memberi ruang tadi, bagaimana Sultan Agung mampu membaurkan itu, tidak menghilangkan nilai budaya, tapi tetap memegang kuat nilai keislaman. Dan itu dalam Islam diberi ruangnya. Maka luar biasa. Nah, ini bagian dari pelajaran itu. Tapi Ibu dirahmati Allah, saya tentu nggak boleh panjang-panjang ini, sudah jam 11, terlalu panjang.